Selamat sore pemirsa Binus TV dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Ricky Triadi dalam Handwritings Miracle bersama Sandy Sucipto. Ya, tidak terasa sudah 2 minggu kita tidak berjumpa. Ya, dan hari ini merupakan hari yang luar biasa karena kita bersama-sama tidak akan menghadirkan narasumber, tapi kita sendiri akan menampilkan sang master dari grafologi ini untuk bisa membuka rahasia di balik suksesnya Bapak Sandy Sucipto ini. Ya, Pak Sandy, apa kabar? Baik, apa kabar? 2 minggu, Pak. Iya, 2 Lama minggu sekali ya. Soalnya acara kita dari setiap hari Selasa pukul 4 sore, Selasa minggu pertama sampai minggu ketiga ya, minggu keempat kita libur. Iya, betul. Iya, mungkin karena banyak sekali kesibukan Pak Sandy ini ya. Iya. Ya, Pak Sandy, kalau kemarin kita udah ngobrol-ngobrol, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita ada narasumber. Nah, sekarang kita pengen sesuatu yang lebih spesial lagi nih. Ya. Kita tidak akan membahas narasumber, kita akan membahas mengenai pemilik acara ini sendiri, Pak Sandy. Oke. Pak Sandy, di grafologi ini sudah berapa lama, Pak? Ya, sebetulnya saya sudah menekuni bidang ini sejak dari tahun 2006, teman-teman. Jadi saya sudah mempelajari grafologi ini sejak 2006. Kemudian saya buka secara luas untuk masyarakat itu di tempat saya, yaitu di Gestalt Center itu sejak tahun 2008. 2008 ya. Jadi antara 2006 sampai dengan 2008 itu saya melakukan penelitian. Iya. Gitu. Nah, kenapa saya melakukan penelitian? Karena metode grafologi ini sangat unik. Jadi kalau seseorang mempelajari metodenya begitu saja, metode grafologi ini, tanpa yang bersangkutan ini melakukan penelitian terlebih dahulu, dia tidak mampu melihat fenomena umum yang ada atau berkembang sesuai dengan budayanya di sekitar tempat dia akan praktek. Gitu. Jadi saya butuh 2 tahun untuk meneliti, bahkan kita melakukan penelitian huruf I, kemudian setiap huruf vokal dan konsonan lainnya untuk melihat pola-pola yang ada, terutama untuk di kita ini di Indonesia. Oh gitu, tapi cukup 2 tahun saja ya? Ya. Bapak mempelajari sampai... Teorinya sih di luar itu. Jadi 2 tahun itu, ya 2 tahun itu adalah penelitian melihat fenomenanya sampai dengan dibuka secara umum metode grafologi ini, yaitu tempat saya Gestalt Center itu 2008. 2008. Ya, sampai dengan sekarang. Lalu sebelumnya pendidikannya gimana nih Pak? Ya. Mempelajarinya? Oke, nah, dari mana Bapak? Ya, tadi udah diintroduksi ya ke teman-teman di rumah sana pemirsa bahwa kita akan berkenalan. Katanya mau perkenalan dengan saya. Ya, oke. Itu selalu dilakukan setiap episodenya, tapi silahkan sekali lagi. Gitu. Mungkin kalau yang pemirsa yang menyaksikan acara kita terus ya, sudah sering mendengar apa yang saya lakukan, juga yang kita lakukan dalam program acara ini. Secara khusus mungkin topik ini kan saya akan memperkenalkan juga secara detail supaya pemirsa juga mengenal acara kita lebih dekat juga dengan kita di sini, juga dengan saya sebagai analisnya. Jadi saya ini mendalami metode grafologi ini awalnya ketika saya mempelajari psikologi. Oh, ya, latar belakang ya betul. Latar belakang pendidikan saya ini dari psikologi sarjananya. Nah, ketika saya masih menempuh kuliah sarjana, saya mempelajari beberapa metode yang lain, yaitu grafologi salah satunya. Selain itu, saya belajar tentang konseling, kemudian psikoterapi, hipnoterapi, dan juga metafisik. Nah, setelah saya beres S1-nya, kemudian baru saya ambil sertifikasi yang setara dengan gelar S2-nya, khusus untuk grafologi ini. Sehingga setelah S1 tersebut, saya menempuh sertifikasi setara dengan S2 itu, grafologi, hipnoterapi untuk sertifikat masternya, kemudian counseling itu sendiri. Sampai dengan saya tempuh gelar master saya di bidang metaphysics science. Gitu. Jadi grafologi ini adalah salah satu metode, dan di antara semua bidang yang saya tekuni, grafologi ini yang paling menarik. Kalau saya mau ceritakan kepada teman-teman. Karena apa? Karena dalam grafologi ini saya secara pribadi mengenali diri saya sendiri. Jadi kalau saya mau menceritakan bahwa saya ketika saya kuliah itu, saya banyak mempelajari bidang-bidang yang lain selain daripada psikologi yang saya kuliah sehari-harinya.
yaitu saya menggeluti mulai dari bisnis, ekonomi, kemudian juga ada juga berhubungan dengan perpajakan, berhubungan juga dengan seni kreatif, pertunjukan, dan beberapa metode lainnya juga yang di luar daripada ilmu saya pribadi, yaitu psikologi. Oh, psikologi, ya. Ya. Nah, ternyata ketika saya menekuni grafologi, saya menemukan yang menarik, yaitu bahwa dalam ilmu grafologi ini kita bisa mengenali dan menemukan bakat spesifik kita itu di mana saja. Oh, seperti itu. Ya. Pantas saya dengar, bukan saya dengar ya, saya ya pernah tahu kalau Pak Sandy ini juga bukan hanya mengambil kuliah psikologi ya, betul nggak sih? Ada beberapa Pak Sandy sempat kuliah di beberapa universitas sekaligus, betul nggak sih? Mungkin itu jadi... ya, mungkin tidak semuanya di universitas, karena beberapa itu di sekolah tinggi atau juga di beberapa lembaga tinggi yang memang bukan di Indonesia kebetulan. Jadi bisa saya tempuh secara bersamaan. Seperti ketika saya menyelesaikan penelitian untuk grafologi ini, saya selesaikan bersamaan dengan penelitian untuk metafisik sainsnya, gelar S2 saya. Kemudian untuk hipnoterapi dan psikoterapinya. Dan itu memang berbeda. Nah, uniknya kalau bidang grafologi ini, kalau di negara barat seperti Eropa dan Amerika, bisa ditempuh dengan cara pendidikan sertifikasi. Tapi ijazahnya itu setara dengan pendidikan kita di sini untuk gelar akademis. Oh, oke. Ya, dan beberapa negara di negara bagian di Amerika sendiri, grafologi ini sudah menjadi suatu ilmu pengetahuan yang berdiri dalam kancah atau ranah akademis. Jadi pendidikannya itu dimulai dari sarjana atau strata 1, kemudian gelar masternya strata 2, sampai dengan doktoral, hingga ada postdoctoral degree, yaitu setelah strata 3 atau doktor. Gitu. Jadi sangat bertahap sekali karena memang metode grafologi sendiri ini banyak sekali bidangnya. Mulai dari grafologi atau analisis untuk anak, grafologi untuk remaja, kemudian untuk medik, jadi dokter umumnya yang mempelajarinya sebagai pendidikan lanjutan sertifikasinya. Kemudian ada juga kriminografologi, jadi untuk kriminalitas, atau juga dikenal dengan nama forensik analisis. Oh iya. Ya, jadi begitu banyak sekali. Nah, saya secara pribadi, saya lebih menekuni kepada yang namanya kriminografologi dan juga klinikal grafologi. Ya, apa itu, Pak? Krimino ini adalah untuk menggali bagaimana kecenderungan, kejujuran, dan juga loyalitas, juga berhubungan dengan kriminalitas. Jadi kecenderungan kriminalitas dalam diri seseorang. Kemudian kalau namanya clinical grafologi itu adalah deteksi gejala-gejala traumatik atau stres. Jadi gejala ke arah kejiwaan. Atau juga disebut sebagai gangguan jiwa. Oh, oke. Ya. Jadi itu semua memang bidang kajian saya dalam ilmu grafologi. Satu hal, pemirsa, bahwa saya juga mau ceritakan sedikit bahwa ketika saya mempelajari secara pribadi metode grafologi ini ada yang menarik. Kenapa? Karena tulisan saya secara pribadi pun, karena saya sudah tahu artinya, kita bisa sesuaikan. Oh gitu. Ya. Iya. Jadi setiap bentuknya itu kita bisa sesuaikan, sehingga uniknya saya mengembangkan bakat saya lebih jauh setelah saya mempelajari bidang grafologi. Oh, jadi kita bisa mempelajari diri dan ya kita upgrade lah istilahnya ya, upgrade diri melalui tulisan, dan itu bisa kita pelajari, kita bisa bentuk gitu istilahnya. Nanti saya akan kasih contoh bagaimana dan apa perubahannya di mana gitu dari bentuk yang saya miliki sendiri dalam tulisan. Oke. Nah, menarik sekali, nanti kita bisa pelajari lebih jauh bagaimana kita bisa mempelajari apa yang sudah dipelajari oleh Pak Sandy ini setelah pesan-pesan berikut ini.